Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa hidup kita seolah susah, rezeki terasa sangat jauh. Kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah hidup ini tak berpihak pada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain seolah hidupnya dimudahkan, rezekinya sangat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia. Lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut dengan beranggapan jangan-jangan uang yang dihasilkan dari hasil korupsi, jangan-jangan ia dapat uang dari hasil menipu orang lain, atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin, pesugihan, dan masih banyak yang lainnya. Sifat iri dalam diri, dan mari bersama-sama kita mengoreksi diri masing-masing untuk mengetahui apakah kesusahan demi kesuksesan yang datang kepada kita termasuk kurang lancar, rezekinya yang datang kepada kita karena ulah kita sendiri. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah jalan hambanya. Tapi kenapa masih seolah rezeki sulit datang kepada kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perhatikan 9 hal yang akan saya sampaikan. Siapa tahu masing-masing dari kita masih ada yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah, apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, bisa benda, tempat, manusia, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya seperti ini. Ayo kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki. Padahal rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang melalui seseorang, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut. Dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki adalah si fulan, kalau tidak karena si fulan saya tidak bisa apa-apa. Jadi jangan seolah-olah memuja-muja si fulan yang mampu memberikan rezeki kepada kita semuanya. Berterima kasihlah, boleh-boleh saja, tapi asal tidak terlalu berlebihan. Yang kedua, memperhatikan sholat kita. Misalnya sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak tambah 1 waktu, kemudian di hari berikutnya tambah 1 waktu lagi. Dan jika sudah lengkap 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan. Dan untuk menunda, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibandingkan mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Lalu yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua, mulailah sekarang bangunlah dan meminta maaf kepada orang tua kita. Karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ridho orang tua itu pun juga. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak doakanlah mereka dengan doa yang baik dan meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha belas kasih kepada hambanya. Yang keempat adalah, apakah kita memakan harta yang bukan hak kita?
Dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan kepada Anda sekalian yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin termasuk anak yatim piatu. Yakini 2,5%. Untuk itu kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan yang kita berikan. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim piatu atau orang-orang miskin di daerah kita tinggal dan berikan hak-hak mereka ketika tidak perlu malu meski yang kita berikan hanyalah sedikit. Karena berawal dari sedikit dengan niat yang tulus, itulah awal kita semuanya akan ditambah rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Yang kelima adalah berdagang dengan tidak jujur. Apabila kita hendak melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Bahkan kalau bisa lebihkan sedikit takaran dan niatkan untuk bersedekah. Apabila jual beli barang, utarakan barang tersebut sesuai dengan kondisinya. Contoh misalnya jual beli HP bekas, jika ada yang rusak utarakan saja kekurangannya dan berikan dengan harga yang pantas. Dan apabila jujur akan hancur, tapi perlu diketahui mungkin kita menerima lebih sedikit daripada yang tidak jujur, tapi yakinlah kita akan mendapatkan hal besar di kemudian hari. Orang yang tidak jujur mungkin akan mendapatkan banyak di awal, akan tetapi setelahnya akan mendapatkan sedikit. Karena perbuatan yang kurang jujur yang dilakukan oleh diri sendiri. Untuk itu, saran kita kepada semuanya, jika sifat ini masih ada pada diri kita semuanya, mulailah sedikit demi sedikit kita hilangkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang keenam adalah apabila kita semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyia-nyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya. Apabila kita merasa kesal dengan kelakuan anak atau pasangan, kalau bisa cobalah untuk mengoreksi diri dulu kenapa pasangan atau anak kita belum mampu seperti yang kita inginkan. Lalu diskusi bersama dan temukan akar permasalahannya. Apabila masih belum menemukan titik terangnya, berdoalah dan serahkan semua masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencarikan cara yang terbaik sambil tetap berusaha, insya Allah kita semua akan ditunjukkan jalan yang terbaik untuk mengurangi masalah yang ada pada diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik yang memberi solusi. Bagi yang belum berumah tangga, ini bisa menjadi pelajaran yang mendapat pasangan yang baik nantinya. Yang ketujuh, berbohong. Mungkin benar saudaraku berbohong demi kebaikan, tapi perlu diingat kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk siapa. Apabila kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain secara sepihak, serasa itu kurang sesuai, karena bisa merugikan orang lain yang kita bohongi, dan sifat seperti ini membuat kita jauh dari rezeki. Cara menghilangkan sifat sombong tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi bisa kita kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan tersebut, dan mulailah tanamkan dalam diri kita sifat yang jujur. Meskipun di awal terasa sangat berat, akan tetapi insya Allah kedepannya hidup kita semuanya akan jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Bagi saudaraku yang mendengarkan video ini, bukanlah hati dan pikiran saudara semuanya. Ketika pasangannya ingin mulai bersikap jujur, hindari urusan yang menyalahkan. Hindari untuk saling menyudutkan pasangan, dukunglah dengan perkataan maupun perbuatan yang baik, dan mulailah untuk saling memaafkan. Insya Allah akan mendatangkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, memerintah dan berkuasa dengan sewenang-wenang. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Salah satu hal dalam jabatan adalah bisa dicontohkan memudahkan urusan orang lain dalam hal korupsi atau menipu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, mungkin akan mendapatkan harta kekayaan yang banyak, akan tetapi pada akhirnya akan menyebabkan banyak masalah, baik dalam rumah tangga maupun dalam hal kesehatan. Dan bagi para pemimpin rumah tangga, hindari menyalahgunakan kewenangan dalam keluarga.
Misalnya adalah menjadikan anak layaknya pembantu rumah tangga. Perlu diketahui pasangan maupun anak adalah partner dalam mengarungi samudera kehidupan kita. Untuk itu, libatkanlah mereka dalam memberikan pendapat selama pendapat itu baik dan tidak merugikan. Penyebab rezeki kurang lancar yang terakhir adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu kerezekian kita semuanya menjadi sulit. Di dalam hal ini saya mengatakan hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita sulit mengeluarkan sedekah untuk menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita. Mungkin ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat luas memberikan rezeki, kenapa kita dipersulit untuk mendapatkan rezekinya? Sebelum bertanya seperti itu, saya minta untuk tanyakan pada diri saudaraku semuanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Jika hambanya mau mempermudah urusan orang lain dalam hal kebaikan, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempermudah hambanya keluar dari segala kesulitan. Ada pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 penyebab utama kenapa seolah rezeki sangat sulit datang kepada kita. Untuk itu bagi saudaraku semuanya yang mendengar video ini, mulai sekarang dan seterusnya hindari dan tinggalkan sebisa mungkin 9 hal-hal tersebut, dan mulailah menanamkan kebaikan untuk menuai kebaikan pula. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.